Bapak makannya nggak ada niat. Baca bismillah sih iya, tapi nggak ada niat sebagai penguat badan. Niat sebagai energi buat badan supaya bisa ibadah. Nggak ada niat begitu. Nah, jadi pahala nggak makannya? Jadi pahala nggak? Enggak. Meneruskan ngaji fikih ubudiyah kitab Syarah Qurratul Ain sampai apa? Hah? Sudah selesai? Belum, baru mulai. Oh baru. Baru duduk. Ya. Baru duduk ya. Dulu wudhu. Baru duduk. Itu apa tuh? Baru judulnya doang. Oh. Baru judulnya. Ya, Baru judulnya doang. Ya. Masih di sekitar toharoh ya. Masih di pembahasan syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu yang pertama apa? Suci dari hadas. Suci dari hadas, suci dari najis. Yang kedua suci dari hadas. Nah, suci dari hadas adalah dengan melakukan wudu. Nah, kemarin sudah dibahas syarat sahnya berwudu. Baru syarat sahnya. Sekarang kita mau bahas fardu wudu atau kewajiban di dalam berwudu. Ini pelajaran lama sebenarnya ya. Maka ya ini sekedar apa namanya? Restart refresh ya, refresh. Kalau HP itu di refresh biar segar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furuduhu, adapun fardu wudu sittatun itu 6. Fardu wudu ada 6. Perkara-perkara wajib dalam wudu ada 6. Jadi ketika kita berwudu maka harus melakukan 6 perkara ini. Kalau salah satu dari 6 ini enggak ada, maka wudunya tidak sah. Apa saja? Ahaduha, yang pertamanya niyatu wudu'in. Yang pertama niat berwudu. Au ada fardi wudu'in. Au ada fardi wudu'in. Atau au adai fardi wudu'in. Atau niat melaksanakan fardu wudu. Au rafi hadatsin. Atau niat mengangkat hadas. Tuh macam-macam niat dalam wudu. Jadi rukun ya. Bahasa sebenarnya, istilah sebenarnya itu fardu ya. Selama ini memang kita nyebutnya bukan fardu, apa? Rukun. Sama-sama kewajiban. Sama-sama perkara wajib. Lah terus apa bedanya? Di urusan wudu sebutannya fardu. Di urusan wudu perkara wajib yang dilakukan sebutannya fardu. Adapun dalam sholat perkara-perkara yang wajib dilakukan sebutannya apa dalam sholat? Rukun. Nah itu sama-sama perkara wajib. Nah, terus apa bedanya? Emang ada
bedanya? Ya pasti ada bedanya. Lah orang beda sebut, masa beda sebut terus nggak ada bedanya? Mungkin nggak? Mustahil. Kalau beda penyebutan, ya berarti ada bedanya. Jadi fardu sama rukun itu sama-sama perkara wajib. Bedanya apa? Kalau fardu boleh ada jeda waktu. Perkara-perkara ya dalam melaksanakan perkara-perkara wajib di dalam fardu itu boleh ada jeda. Apa jeda? Apa jeda? Pemisah. Boleh. Jadi dalam fardu boleh ada jeda waktu. Sedangkan perkara wajib yang disebut rukun itu nggak boleh ada jeda. Harus selesai, harus sekaligus selesai dalam satu waktu, nggak boleh ada jeda. Jadi itu bedanya. Jadi begini, nanti 6, ya bapak berwudu separuh gitu dah, biar gampang aja nih. Di rumah wudu basuh 2 tangan, basuh muka, basuh 2 tangan. Setelah basuh 2 tangan, bapak jalan ke musola, nerusin wudunya di musola. Nah berarti kan ada jeda tuh, ada jeda waktu antara satu perkara dengan perkara yang lain, antara satu perkara fardu dengan perkara fardu yang lain, ada jeda waktu. Nah itu maksudnya boleh ada jeda. Nah kalau rukun, yang disebut rukun seperti perkara wajib dalam sholat, boleh nggak ada jeda? Boleh nggak sholat separuh dulu, nerusin di masjid kayak begitu tadi? Nggak bisa ya. Nah itu maksudnya begitu. Makanya perkara-perkara wajib dalam berwudu diistilahkan dengan fardu karena melaksanakan perkara-perkara tersebut boleh ada jeda waktu. Sedangkan perkara wajib dalam sholat disebutnya rukun karena dalam melaksanakan semuanya nggak boleh ada jeda. Jadi harus langsung selesai. Dan bolehnya ada jeda pada perkara fardu dalam berwudu ya tentunya ada batas, ada syarat. Misalnya bapak nerusin wudunya di musola, syaratnya di musola begitu sampai di musola masih basah. Syaratnya nanti pas meneruskan wudu di tempat lain syaratnya harus masih basah. Nerusin wudunya di dalam mubarok masih basah apa udah kering? Hah? Ceritanya mau sholat Jumat di Al-Mubarok, nerusin wudunya di Al-Mubarok, kira-kira sampai sono masih basah apa udah kering? Nggak usah nanya masih basah apa udah kering, teradahan namanya. Dia udah kering dah ya. Iya. Kalau emang sampai sana udah kering, nggak bisa nerusin. Kalau nggak bisa nerusin berarti apa? Harus ulang lagi. Begitu Pak syaratnya. Nah, fardu wudu yang pertama adalah niat. Tadi macam-macam tuh niat dalam wudu. Boleh bisa dengan niat nawaitul wudu'a fardhon gitu. Begitu doang jadi itu. Nawaitul wudu'a fardhon. Ya, jadi itu begitu doang. Atau niat mengangkat hadas. Ini yang selama ini kita pelajarin, kita udah pelajarin selama ini tuh. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon ya lillahi ta'ala. Boleh macam-macam tuh niat wudu. Boleh yang mana aja terserah. Kalau pakai bahasa Indonesia? Boleh. Dan begini, nanti niat yang dimaksud di sini adalah niat yang di dalam hati. Adalah niat dengan hati.
bukan dibaca. Membaca niat hukumnya sunnah. Jadi bapak sambil cuci tangan tuh sebelum di awal wudu, di awal bapak berwudu sambil bapak cuci tangan terus baca niat wudu ya. Nawaitul wudu itu sunnah. Udah masuk rukun niat belum? Belum. Udah masuk fardu niat belum? Belum masuk. Ya, baru sekedar baca melafazkan niat wudu, itu sunnah. Tuh. Nanti kapan niat dengan hatinya kapan nih nanti. Nah itu macam-macam niatnya begitu dulu. Li ghairi daimi hadasin. Tadi itu niat wudu bisa dengan niat mengangkat hadas. Nah itu bagi selain orang yang berpenyakit terus-terusan hadas. Ini dibahas kemarin ya. Ada orang sakit terus menerus hadas. Naudzubillah. Kentut mulut, gitu. Kentut mulut. Ada tuh penyakit begitu. Atau penyakit terus-terusan kencing. Keluar mulut, keluar lagi. Itu namanya daim hadas. Orang yang terus-menerus hadas, nanti waktunya sholat dia wajib sholat. Tapi wudunya bukan niat ngangkat hadas. Lagi mana niat ngangkat hadas? Orang dia sedang apa? Sedang terus-menerus hadas. Ya, lah terus niatnya gimana? Nawaitul wudu'a listibahatis sholat. Itu. Saya niat berwudu agar untuk memperbolehkan sholat. Kitab daim hadas bukan kita. Bukan, kita mah sedang sehat. Hatta fil wudu'il mujaddidi, sehingga dalam wudunya orang yang memperbaharui. Ya. Jadi wudunya orang yang memperbaharui. Apa wudunya orang memperbaharui maksudnya? Dia belum batal wudu. Nih bapak nih, kan sholat maghrib tadi tuh. Biasanya ntar isya batal kan? Kan enggak batal tuh isya. Tapi bapak gerah. Gerah. Pengen wudu tapi enggak batal. Nah, sunnah melakukan namanya tajdidul wudu. Apa artinya tajdidul wudu? Memperbaharui wudu. Nah, walaupun wudu bapak yang maghrib udah batal belum? Belum. Berarti kan belum berhadas, ya. Nah, terus bapak melakukan tajdidul wudu. Nah, walaupun wudu yang dilakukan adalah wudu yang diperbaharui, tetap niat-niat tadi harus ada. Nawaitul wudu'a fardhon, atau niat mengangkat hadas. Tetap niatnya begitu. Bukan niat wudu sunnah, bukan. Ya, walaupun pada wudunya mujaddid, pada wudunya orang yang memperbaharui. Awit toharoti anhu, atau bisa juga niatnya niat toharoh. Bapak melakukan wudu, dalam hati niatnya saya niat bersuci wajib karena Allah. Bisa tuh begitu. Macam-macam nih banyak. Awit toharoti linahwis sholati, atau bersuci karena ingin sholat. Mimma la yubahu, daripada perkara yang tidak dibolehkan. Illa bil wudu'i, kecuali dengan berwudu. Ini masih macam-macam niat. Awis ya boleh niat begitu. Nawaitu toharota linahwis sholat, saya niat bersuci untuk melaksanakan sholat.
nggak umum ya. Awis tibahati muftakirin ila wudu'in, atau niatnya niat listibahati sholat yang tadi itu. Saya niat wudu listibahati sholat. Nih kan tadi niat biar boleh sholat itu kan niat wudunya orang yang daim hadas ya. Seandainya yang sehat juga boleh niat begitu, itu maksudnya. Ini bapak yang sehat dalam wudunya niatnya begitu, nawaitul wudu'a listibahatis sholat, boleh. Saya niat berwudu untuk memperbolehkan saya sholat, boleh tuh niatnya begitu. Walaupun kondisi bapak tidak sedang sakit tadi itu, tidak sedang daim hadas, boleh, silakan. Niatnya niat istibahah, sesuatu perkara wajib yang membutuhkan wudu, gitu ya. Memperbolehkan melakukan sesuatu yang membutuhkan wudu. Sesuatu yang membutuhkan wudu di situ adalah perkara wajib. Kasolati, seperti sholat. Ada nggak perkara selain perkara wajib yang butuh wudu? Ada nggak? Tawaf wajib. Iya, bukan perkara wajib. Perkara sunnah tapi butuh sama wudu. Perkara sunnah dan disunnahkan wudu. Apa misalnya? Menyentuh mushaf wajib. Menyentuh mushaf wajib berwudu. Tuh. Apa walatnya? Wala takfi niyatus tibahati ma yundabulahul wudu. Enggak cukup niat agar boleh melakukan perkara yang disunnahkan, berwudu. Apa? Ibadah, mau melakukan ibadah tersebut enggak wajib wudu, tapi wudunya sunnah. Coba ibadah apa coba? Kakiraatil Quran, seperti membaca Al-Quran. Baca Quran tanpa menyentuh. Tanpa menyentuh apa? Mushaf. Nih bapak nggak punya wudu, lagi nggak punya wudu, terus baca Quran, baca ayat Quran tanpa megang Quran, boleh nggak? Boleh. Tapi alangkah baiknya sunnahnya wudu dulu. Nah nggak bisa tuh untuk perkara wajib, terus niat wudunya apa? Wudu untuk perkara sunnah, nggak bisa. Awil hadisi, atau baca hadis, wakaduhuli masjidin, dan seperti masuk ke masjid nggak punya wudu, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Gih, sono mundar mandir, boleh. Tapi sunnahnya wudu. Wa ziarati qabrin, ziarah kubur, boleh nggak punya wudu? Boleh. Nah itu tuh ya. Jadi kembali bahwa niat wudu macam-macam tadi disebut. Ketika menyebutkan ibadahnya, maka ibadahnya harus sholat. Ketika memang wudunya wudu untuk sholat, nggak boleh saya niat berwudu untuk membaca Quran, nggak boleh. Kalau perkara ibadahnya adalah sholat, nggak boleh. Nah ini pengetahuan lah ya. Apa yang sudah kita laksanakan selama ini, yang udah kita pakai selama ini, ya udah itu benar udah. Nah, wal aslu fi wujubin niyyah. Adapun dasar atau dalil wajibnya niat dalam wudu. Sebutan Pak dulu.
Adapun dalil yang menjadi dasar wajibnya niat dalam wudu apa? Hadis khabaru innamal a'malu binniyat. Adalah hadis Nabi innamal a'malu binniyat. Apa artinya? Bahwasanya sahnya amal ibadah. Innamal a'malu, bahwasanya sahnya amal ibadah bin niyati, itu dengan disertai niat. Kalau enggak niat enggak sah. Dan niatlah yang membedakan antara perkara ibadah dengan perkara bukan ibadah. Bapak makannya nggak ada niat. Baca bismillah sih iya, tapi nggak ada niat sebagai penguat badan. Niat sebagai energi buat badan supaya bisa ibadah. Nggak ada niat begitu. Jadi pahala nggak makannya? Jadi pahala nggak? Enggak. Walaupun iblis baca bismillahnya dapat pahala, tapi nggak ada niat ibadah, gitu, nggak ada niat supaya makannya itu jadi energi buat ibadah. Kalau nggak ada maksud begitu, nggak ada niat begitu, maka makannya nggak jadi ibadah. Kenyang dapat nggak kenyang? Ya dapat, apalagi nambah. Sampai pinggir piring nggak kelihatan. Pinggir piring nggak kelihatan. Itu hadisnya tuh. Semua ibadah nanti, niat sholat, niat wudhu, wajib niat wudhu, wajib niat dalam sholat. Nah itu hadisnya sama. Ai nama sehatuha, yakni bahwasanya sahnya amal ibadah, la kamaluha, bukan sempurnanya amal ibadah. Jadi maksud hadis tadi innamal a'malu binniyat, bahwasanya sahnya ibadah itu dengan disertai niat. Bukan sempurnanya ibadah, bukan. Sahnya ibadah. Wa yajibu, dan wajib qarnuha, membarengi niat inda awali ghusli juz'in, ketika pertama basuhan pada bagian min wajahin, daripada wajah. Ini yang saya maksud tadi. Jadi Bapak dalam berwudu, dalam niat wudu itu dengan hati. Berarti kalau dengan hati apa maksudnya? Ya, hadir. Niat itu dihadirkan di dalam hati. Yang Bapak baca tadi tuh, yang Bapak baca nawaitul wudu'a itu tuh, nah nanti dihadirkan lagi dalam hati. Makanya tadi supaya nggak panjang-panjang, kan kalau begini panjang ya, nawaitul wudu'a lirabbil hadatil asghari fardhun lillahi ta'ala, kan kepanjangan. Nah, makanya tadi ulama kasih pilihan, ada yang pendek, nawaitul wudu'a fardhun lillahi ta'ala. Nah, gitu. Kalau di Indonesia kan nawa saya niat berwudu wajib karena Allah, gitu. Ya karena ini pakai hati. Kalau pakai hati panjang-panjang nanti apa? Bubar, tahu bubar? Ya buyar gitu ya. Nah, niat wudu yang dengan hati tadi itu wajib berbarengan. Wajib berbarengan dengan basuhan pertama wajah. Nanti nih setelah ini yang kedua, fardu wudu yang kedua adalah membasuh wajah. Jadi niat wudu bareng dengan membasuh wajah, gitu Pak. Niat wudu dalam hati berbarengan bareng dengan basuhan pertama pada wajah. Kenapa wajib bareng begitu? Karena
Karena memang definisi niatnya begitu. Apa definisi niat? Pengertian niat apa? Qasdus syai' muqtaronan bi fi'lihi. Niat adalah bermaksud sesuatu dibarengi dengan melakukannya. Bermaksud sesuatu, niat itu bermaksud sesuatu. Yang namanya bermaksud adanya di mana? Di mulut apa di hati? Hah? Ya. Kalau bermaksud berarti adanya di hati. Nah, ini niat itu bermaksud sesuatu dalam hati sambil melakukan. Nah, itu yang dibilang niat. Bapak niat, Bapak bermaksud pengen ke mushola. Sambil Bapak bermaksud dalam hati pengen ke mushola, ngaji, sambil apa? Jalan. Bangun. Gitu. Bangun ngapain? Ya, jalan sono. Tuh, nah itu baru niat. Itu niat begitu. Ini ada maksud. Ada maksud dalam hati pengen ke mushola. Aduh, oh iya taklim ya. Ngaji gitu tuh. Ada maksud pengen ke mushola taklim ngaji. Tapi kagak bangun. Rebah aja masih. Apa tuh? Niat bukan? Bukan. Kalau bukan niat apa namanya? Ngelamun. Iya, ngelamun. Apaan? Iya. Yang namanya niat itu ada maksud. Ketika ada maksud dibarengi dengan melakukannya. Nah, ini juga begitu. Pekerjaan pertama dalam wudu. Kalau ngitung pekerjaan pertama berarti adalah pekerjaan yang zahir, yang kelihatan. Berarti apa? Pekerjaan pertama dalam wudu yang wajib, ya, adalah membasuh wajah. Karena pekerjaan pertama yang wajib dalam wudu adalah membasuh wajah, maka berdasarkan definisi niat tadi, niat wudu dalam hati bareng, ya kan? Bareng dengan membasuh wajah. Gak boleh pakai sunnah berarti ya? Hah? Gak boleh cuci tangan sambil niat. Oh bukan, ntar barangnya bukan di situ. Barangnya nanti pas basuh wajah. Bukan barang apa cuci tangan, bukan. Sunnah itu. Itu kan perkara sunnah. Pekerjaan pertama di situ maksudnya pekerjaan pertama yang wajib, yang fardu. Jadi begini prakteknya nanti. Cuci tangan, baca bismillah, baca tuh, lafazkan niat wudu. Nah terus apa biasanya? Kumur. Ya bolehlah kumur. Nah ketika kumur Bapak itu niat sendiri tuh, ada niat lagi. Waktu kumur itu Bapak niat sunnah wudu. Dalam hati aja dah, saya niat sunnah wudu. Udah selesai kumur, ambil air dah tuh. Mau ngapain? Basuh Nah, ketika ini nih, ketika Bapak membasuh wajah pada basuhan pertama, tuh pada basuhan pertama, begitu air ngalir di wajah, tahu air ngalir di wajah, ceprot aja, gitu. Begitu air ngalir di muka, nah di situ dah tuh hati. Ngomong. Hati ngomong. Bener juga dia, emang mau dibahasain apa lagi coba? Iya, bener itu. Bener juga, emang kagak ada bahasa lain. Ya kalau dicariin bahasa lain apa? Ketika air mengalir di wajah, hadirkan, gitu. Hadirkan dalam hati niat tadi. Ya, iya dah ngomong dalam hati. Begitu air ngalir di wajah, bilang dalam hati, saya niat fardu wudu. Bisa nggak begitu? Bisa nggak? Ya harus bisa. Nah, ini wajibnya begitu Pak. Enggak sah kalau niat dibaca doang. Nawaitul wudu, dibaca tuh sambil cuci tangan biasa. Nah begitu basuh muka, begitu basuh wajah, siraman pertama pada wajah, hati kosong, nggak hadir, nggak ada niat dalam hati. Apa adanya, maka wudunya
tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dia belum niat yang wajib. Lah kan tadi udah dibaca, itu mah sunnah. Ya kan? Selama ini begitu ya? Kok pada diam? Iya, ya alhamdulillah kalau selama ini begitu. Palau koronaha, waduh ada corona. Palau koronaha. Jadi apabila seseorang membarengi niat bi asnaihi di tengah membasuh wajah kafar, itu cukup. Bukan dari awal, tapi di tengah-tengah basuhan wajah cukup. Wa wajaba i'adatu ghuslima sabaqaha. Wa wajaba dan wajib i'adatu ghuslima mengulang membasuh bagian sabaqaha yang keduluan, yang lebih dulu daripada niat, yang mendahului niat. Jadi bukan di basuhan pertama. Waktu basuhan pertama hati enggak niat. Begitu basuhan kedua baru ingat, oh iya basuhan kedua nih. Ini lagi basuhan kedua, Bapak baru niat. Berarti tadi basuhan pertama udah mengangkat hadas belum tuh basuhan? Belum. Kenapa belum? Karena enggak ada niat. Makanya kalau mau dapat sunnah 3 kali, maka yang tadi diulang. Wala yakfi dan tidak sah, tidak cukup kornuha membarengi niat bima qablu dengan perkara sebelumnya, dengan perkara sebelum membasuh wajah. Nah ini yang tadi saya bilang. Niatnya bareng dengan perkara sebelum membasuh wajah. Kagoswil kapaini, seperti niatnya bareng sama cuci 2 tangan, enggak sah. Atau niatnya bareng sama kekumur, enggak sah. Niatnya bareng sama istinsak, enggak sah. Niatnya wajib bareng dengan membasuh wajah. Haitsu lam yastashibha ila ghusli syai'in minhu, sekira-kira dia tidak membarengi niat kepada basuhan bagian daripada wajah. Wa ma qoronaha huwa awalahu, dan apa-apa yang dia barengi di awalnya. Fatabutu sunnatul matmadoti, ini gosala ma'a syai'un minal wajhi. Ya, enggak sah membarengi niat, enggak sah membarengi niat dengan perkara sunnah sebelum membasuh wajah, sekira-kira nanti ketika basuh wajah tidak ada lagi membarengi niat. Nah kan begini ya, fatabutu sunnatul matmadoh, sunnahnya berkumur jadi hilang Pak. Ya, ini gosala ma'a syai'un minal wajhi, ketika pada saat pada saat berkumur ada yang terbasuh daripada wajah. Ya kan namanya berkumur, mulut adanya di mana mulut? Di muka kan ya. Ketika Bapak berkumur, terus Bapak niat wudu di situ, kan ada bagian wajah yang terbasuh ya. Bisa sah itu niat, bisa nggak? Ini wajah bukan nih, bagian wajah bukan?
Ya wajah. Hah? Ya kan adanya di muka, mulut. Paham kan nih? Jadi niat wudhu dalam hati bukan ketika basuh wajah, tapi ketika ke kumur misalnya. Nah waktu kumur itu kan selain air masuk ke mulut, kan air kena di mana? Ya sekitar mulut di sini. Nah ini wajah bukan, bagian wajah bukan. Ya bagian wajah bisa sah niat wudhunya, tapi sunnah kumurnya hilang, gitu. Nah, paham ya? Sunnah kumurnya hilang. Kahamrotis sapati, seperti ini merah bibir. Ya ini bagian daripada wajah, ini merah bibir. Waktu berkumur, jadi bapak ke orang niat wudhunya dalam hati pada saat berkumur, bisa sah itu. Karena saat itu ada air yang kena pada bagian wajah, walaupun sedikit ya kena bagian wajah. Tapi sunnah kumurnya enggak dapat. Itu maksudnya. Tetap bagusnya di wajah ya, sehingga dapat kumurnya. Nah ini Mas Ablaran. Fal aula, jadi yang utama an yufarriqo, dia memisah niat. Pisahin niatnya. Nih yang Abdul begitu. Pisahkan niatnya masing-masing. Gimana? Pisahkan gimana maksudnya? Bi an yanwiya. Maksudnya dia niat inda kullin, pada masing-masing min ghuslil kafaini, daripada membasuh dua telapak tangan, wal matmadoti dan berkumur, wal istinsyaki dan istinsyak, sunnatal wudhu'i, kepada niat sunnah wudhu. Jadi masing-masing adakan niatnya. Waktu bapak cuci tangan, niatin sunnah wudhu. Waktu bapak ke kumur, sambil ke kumur, hati bilang, saya niat sunnah wudhu. Istinsak, begitu juga. Masing-masing niatin semuanya sunnah wudhu. Summa fardol wudhu'i, kemudian baru niat fardu wudhu. Inda ghuslil wajhi, ketika membasuh wajah. Itu dipisah-pisah. Hatta lataku tahu, sehingga tidak hilang baginya. Apa tidak hilang? Fadilatus tishabin niyati, keutamaan membarengi niat, min awalihi, dari awalnya. Wa fadilatul matmadoti, dan keutamaan berkumur, wal istinsyaqi, dan keutamaan istinsyak, ma'an gisali hamratis syafati, seiring dengan terbasuhnya merahnya bibir. Ya walaupun merah bibir kebasuh, kesiram, ini kan bagian wajah ya. Walaupun kesiram, tapi di situ ada niat ke kumur, ada niat sunnah wudhu, tetap dapat pahala sunnah wudhu. Walaupun ada bagian wajah yang terbasuh. Jelimet ya, rada jelimet ya, tapi nggak apa-apa. Harus jelimet, masa belajar wudhu yang begitu-begitu lagi? Iya, biar ada yang baru-baru gitu. Hah? Ya enggak? Iya masa. Ya kan dulu pembahasan wudhu ya segitu doang tuh yang kita dapat dulu, ya begitu aja. Nah ini ada banyak banyak tambahan-tambahan biar berkembang. Apa sih, wawasannya jadi nambah. Nah itu jadi kembali, fardu wudhu yang pertama adalah niatnya dengan hati. Nah niat wudhu dengan hati wajib bareng dengan membasuh wajah.
Wasaniha, adapun yang keduanya, yang kedua fardu wudu apa? Ghuslu zahiri wajhihi, ialah membasuh bagian luar wajahnya. Li ayati faghsilu wujuhakum, berdasarkan ayat faghsilu wujuhakum. Faghsilu, maka basuhlah oleh kalian wujuhakum, wajah-wajah kalian. Nah ini yang kedua, fardu wudu yang kedua adalah membasuh wajah. Apa dalilnya? Membasuh wajah wajib dalam wudu. Apa dalilnya? Ayat faghsilu wujuhakum. Awalnya begini, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu ayatnya ada. Nah, tadi apa tadi? Niat wudu wajib bareng sama ini. Jadi urutan memang, secara urutan memang disebut niat dulu. Satu niat, dua membasuh wajah, kan gitu ya. Satu dulu baru dua, ya urutannya itu. Nah, pada pelaksanaannya apa? Pada pelaksanaannya wajib bareng. Disebut ini emang satu-satu dulu. Satu niat, dua basuh wajah. Nah, pelaksananya bareng. Itu doang yang wajib bareng, niat sama membasuh wajah. Mana yang dibilang wajah? Wahuwa, dan adapun dia, adapun itu wajah, tulan panjangnya, ma baina manabiti syahri rosihi, bagian antara tempat tumbuhnya rambut kepalanya, nih goliban pada umumnya, wa tahta muntaha lihyataihi, dan bagian bawah ujung dua janggutnya, dua dagunya, lahyaini. Jadi yang dibilang wajah, ukuran tingginya wajah. Kalau tinggi ini ya, tuh tinggi. Dari mana? Dari rambut paling depan. Bagian paling depan tempat tumbuhnya rambut. Nah, dari sini nih sampai ujung di bawah sini. Ya, ujung dua tulang dagu. Ya, fahuwa minal wajhi. Nah, ini ya, bagian ujung bawah ini adalah bagian daripada wajah, bagian dari wajah ini. Di bawah sini. Bukan di sini, bukan, tapi di bawahnya sini. Bagian dari wajah. Duna mata tahu, tidak bagian bawahnya lagi. Kalau bawahnya lagi kemari, wajah bukan nih? Bukan. Apa namanya? Leher. Wasya'rin nabiti alamat tahtahu, juga bukan bulu-bulu yang tumbuh di bawahnya, bukan juga. Kalau bulu yang tumbuh di sini wajah, ini wajah bagian. Karena tumbuh di bagian wajah. Kalau tumbuh di sini, kali ada bulu gitu di sini. Bukan. Wa ardon, dan lebarnya ma baina udhunaihi, adapun lebarnya wajah antara dua telinga kanan dan, jadi tingginya wajah dari sini paling depan sekali tumbuhnya rambut sampai ujung bawah sini, itu tingginya wajah. Berarti Bapak wudhu kena ke sini, Pak. Basuh mukanya kena ke sini, ke bawah. Jangan begitu wudu. Ya, Tom, ya gitu. Kesini sampai ke situ.
Terus antara dua telinga, berarti telinganya kena karena disebut antara dua telinga. Jadi kan begini Pak nih, prinsipnya begini ya. Ini kalau tadi disebut tinggi wajah adalah bagian depan sekali tumbuhnya rambut. Nah berarti ini wajah bukan? Ya bukan. Bukan, ini adalah batas. Ini adalah batas, Pak. Di sini juga batas ini, ada batas di sini nih. Kemari wajah, ke bawah bukan, gitu kan ya? Nah, di sini ada batas. Ini wajah bukan nih? Wajah bukan ini? Bukan. Ini kan adanya di kuping. Apa namanya nih? Anak kuping. Apaan ya? Ini adanya di kuping, bukan wajah. Tapi karena disebut bahwa ini adalah batas, jadi kehati-hatian supaya wajahnya rata kebasuh, maka kupingnya wajib kena. Kehati-hatian supaya wajah yang di sini kebasuh, maka ini batasnya wajib kena. Bukan wajah sebenarnya, tapi menentukan. Ini bukan wajah, tapi di sini menentukan rata atau enggaknya basuhan wajah, kan gitu ya? Ini bukan wajah ini, tapi ini menentukan rata atau tidaknya basuhan wajah. Karena itu semua menentukan rata atau tidaknya basuhan wajah, maka wajib juga dibasuh, wajib kena. Paham ya? Mala yatimul wajib illa bihi, bahwa wajib, perkara wajib nggak akan sempurna kecuali dengan perkara lain yang tidak wajib. Maka perkara lain yang tidak wajib itu berubah menjadi wajib. Jadi boleh begini nggak sih? Oh enggak, nanti itu kalau basuh telinga lain lagi, ntar basahin air, pakai air baru. Asal kena aja. Jadi basuh wajah sampai kena telinga itu bukan sekalian sunnah basuh telinga. Jangan pelit, wudu pelit begitu, ambil tuh. Ntar basuh telinga air lagi, air baru, pelit banget wudu. Timbang air sumur musola juga. Tadi harus kenain telinga katanya, harus kenain. Maksudnya kenain telinga. Maksudnya kenain telinga, kehati-hatian supaya wajahnya semuanya rata. Asal kena aja gitu. Ya asal kena. Bukan sekalian sunnah basuh telinga, bukan. Jangan pelit. Wudu ngirit. Kan nggak boleh ini, harus apa? Sumur musola. Nggak boleh mubazir. Mubadir kalau hal ibadah nggak jadi mubadir, malah anjurannya begitu. Nanti pas basuh dua telinga, sunnahnya air baru. Ntar tuh dibahas. Wah masih jauh. Ini aja baru dua. Padu wudu. Ntar dibahas ada tuh sunnah wudu, diantaranya basuh telinga. Nah sunnahnya basuh telinga tuh pakai air baru. Air baru maksudnya apa? Basahin lagi tangan. Bukan sekalian basuh muka. Tuh ngirit, ibadah ngirit. Emang air dia, kayak air dia beli. Di sini ada catatan mubazir perbuatan setan. Gitu. Iya emang perbuatan setan kayak perbuatan ilmu. Iya kalau mubadir yang nggak ada anjurannya ya mubadir. Tapi kalau emang dari sananya sunnahnya begitu ya nggak jadi mubadir. Gitu ya. Biarin dah dua dulu ya. Masih di fardu wudu yang kedua, basuh wajah. Jadi biar pengetahuannya nambah gitu ya. Selama ini kan langsung selesai 6 selesai selamanya. Ya nggak dibahas, nah, lebih apalagi lebih banyak lagi nggak ada. Nah ini ya nggak apa-apa lah. Ya walaupun ketemunya nggak seminggu sekali. Ya, yang penting apa? Yang penting ada hal tambahan, ada hal-hal baru. Ya secara
keseluruhan mah kita udah ngerti ya. Udah ngerti belum fardu wudu? Udah tahu belum secara keseluruhan? Ya udah kan begitu, emang pelajaran lama. Makanya biarin dilama-lamain anunya tiap-tiap pembahasannya. Biar ada hal-hal baru yang kita dapat. Masih di rukun masih di fardu wudu yang kedua. Ada lagi yang mau tanya? Yang tanya silakan. Cara langsung bukanya ada dari sini apa langsung gitu? Ya. Sunnahnya itu basuh wajah dari bagian atas, a'lal wajhi, min a'lal wajhi, dari bagian atas wajah, dari sini sunnah. Gitu tuh. Jangan takut-takut basah rambut ya. Hah? Romono takut bau? Takut pakai peci. Oh, mau takut peci, kalau rambut basah takut pecinya burik. Edah ya. Ya itu. Dari atas ini ke bawah. Dari atas. Nah, nanti apa diputar begini itu? Putar dulu baru tengah. Atau terserah mau cara bagaimana, tapi sunnahnya dari atas. Yang penting bagian-bagian ini tadi wajib apa? Wajib kena. Tuh Pak, ya, ini tuh. Dan basuhan